Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kembali dengan saya Rizfa Sania Nizar dengan NIM S1123020 dari kelas genap. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan melanjutkan materi mengenai struktur data. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai trees. Oke, langsung saja. Di sini ada pendahuluan. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan mempelajari mengenai tree atau pohon, mulai dari definisinya, propertinya apa, ADT-nya apa, lalu menghitung kedalaman dan ketinggian, dan juga membahas mengenai binary tree atau pohon binar. Saja kita masuk ke dalam pendahuluannya. Introduction to tree, pengenalan ke tree. Jadi tree atau pohon sendiri itu struktur datanya itu non-linear, dan juga tree sendiri menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear array atau linked list. Nah, di sini ada contohnya. Salah satu contoh tree. Ini contoh tree ini itu merupakan garis keturunan seperti itu. Jadi tree kan mempunyai parent atau pohon. Di sini orang tuanya kan Abraham, dan dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 anak. Jadi selanjutnya untuk definisi dan properti dari pohon sendiri itu, tree sendiri adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Kecuali elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk atau parent dan null atau lebih elemen anaknya. Untuk top atau elemen teratas dari pohon itu disebut root of the tree atau akar pohon. Jadi untuk tree di sini itu dia akar pohonnya bukan di bawah, tetapi dia paling atas, elemen teratas, disebut root. Untuk definisi formalnya sendiri, secara formal kita itu mendefinisikan tree atau T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sehingga node-node tersebut mempunyai hubungan seperti parent and child yang memenuhi sifat-sifat. Pertama, jika T tidak kosong, dia memiliki node spesial yang disebut root of T yang tidak memiliki induk. Jadi setiap node V dari T yang berada dari root mempunyai node parent yang unik. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Jadi jika diperhatikan, menurut definisi tersebut, sebuah pohon bisa saja kosong atau empty, yang artinya tidak memiliki node apapun. Konvensi tersebut juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan tree secara rekursif. Untuk dua node yang merupakan anak dari induk yang sama adalah siblings atau saudara kandung. Itu adalah dua node yang merupakan anak dari induk yang sama, seperti misalnya ini. Jadi dua node yang merupakan anak dari induk yang sama, dua node. Jadi domestik dan internasional itu merupakan siblings. Nah, itu tadi contohnya. Lalu
Jika suatu node V yang bersifat eksternal jika V tidak memiliki anak, suatu node V bersifat internal jika memiliki satu atau lebih anak. Eksternal node juga dikenal sebagai leaf. Jadi suatu simpul V bersifat eksternal jika tidak memiliki anak. Oh, jadi dia ini eksternal jika tidak memiliki anak. Suatu simpul V bersifat internal jika memiliki satu atau lebih. Jadi di sini yang eksternal itu ada R&D dan purchase. Lalu untuk yang internal itu ada sales dan manufacturing. Untuk eksternal sendiri di sini yang lift di sini itu contohnya seperti R&D, domestik, Kanada, South America, Afrika, Eropa, Asia, Australia, TV, CD, dan juga toner dan processing. Untuk suatu node U merupakan ancestor atau leluhur suatu node V jika U sama dengan V, atau U merupakan ancestor of parent of V atau leluhur dari induk V. Maksudnya misalnya node Jadi perlu diketahui bahwasanya suatu sisi pohon T merupakan pair of nodes, maksudnya pasangan dari node yaitu U dan V yang sedemikian rupa sehingga U merupakan induk dari V atau sebaliknya. Suatu lintasan T merupakan urutan simpul sedemikian rupa sehingga setiap dua simpul berurutan dalam urutan tersebut membentuk suatu sisi. Contohnya seperti ini. Pohon yang berdekatan berisi jalur CS252 terus masuk ke project, masuk ke demos, masuk ke market. Okay. Dan juga suatu pohon dikatakan teratur jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak setiap simpul. Seperti ini. Untuk pohon ADT sendiri, kita mendefinisikan ADT trees menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk node dari tree. Untuk elemennya itu disimpan di setiap posisi dan posisi tersebut memenuhi hubungan antara parent dan child yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon sendiri mendukung metode yaitu p.element, yang dimana p.element sendiri itu mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Pada posisi P. Jadi untuk ADT pohon kemudian mendukung metode aksesor seperti pertama ada T.root yang dimana ini untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau non jika T tersebut kosong. Ada juga T_root ini untuk mengembalikan true jika posisi P adalah root of the tree atau akar dari pohon tersebut. Lalu ada T.parent. T.parent sendiri ini untuk mengembalikan posisi induk posisi P atau non jika P adalah root. Lalu ada T.num_children ini untuk mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Lalu ada T.children
ini menghasilkan iterasi dari anak-anak posisi P, lalu ada T dot is underscore live dalam kurung P, ini untuk mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak, lalu ada len dalam kurung P, ini untuk mengembalikan jumlah posisi dan dengan demikian elemen yang terdapat dalam pohon T. Lalu ada T dot is underscore empty, ini untuk mengembalikan true jika pohon T tidak mengandung posisi apapun. Lalu ada T dot position, ini untuk menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Lalu ada iter dalam kurung T ini hasilnya itu iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, di sini ada duck typing. Nah, duck typing sendiri adalah cara pemrograman di mana objek yang dilewatkan ke fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan atau signatures metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan. Jenis objek itu sendiri sebenarnya tidaklah penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut karena alasan tersebut. Duck typing terkadang dianggap sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam duck typing, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Hal tersebut berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Yang penting adalah apakah objek memiliki metode atau atribut tertentu saat dijalankan. Nah, berasal dari pepatah lama, jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkokok seperti bebek, maka kemungkinan besar kamu adalah bebek. Bahkan entitas non-duck yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya itu adalah pada perilaku. Secara analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidaklah penting selama objek tersebut berperilaku sebagaimana mestinya atau yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada kelas dasar abstrak untuk struktur data dari tree. Jadi di sini kita itu mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subclass konkret yang merisi dari kelas dasar tersebut. Untuk kelas dasarnya sendiri itu pertama kelas posisi dengan metode abstrak, lalu beberapa metode abstrak dan beberapa metode konkret seperti is underscore root, is underscore live, is underscore empty yang tidak ada contoh langsung yang dibuat untuk basis abstrak class, untuk base class. Di sini ada contohnya. Jadi ada class position. Nah, ini ada abstrak metode that ada. Selanjutnya di sini ada computing depth atau kedalaman komputasi. Jadi bisa dilihat di sini, misalkan P adalah posisi suatu node pada tree T. Jadi depth-nya depth P adalah jumlah dp adalah jumlah ancestor P yang tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman dari root P adalah 0 karena akarnya tidak memiliki ancestor atau nenek moyang. Untuk kedalaman P juga didefinisikan secara rekursif sebagai seperti jika P adalah root, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman parent of P.
Nah, di sini ada contohnya. Di sini kan misalnya ini jumlah nodenya itu ada 5/5. Kedalaman maksimumnya itu untuk D1 itu 4 dan D2 itu 2. Itu 2, 3, 4, ini 2. Jadi waktu berjalan T.dep B untuk posisi adalah di mana P adalah big O DP plus 1, di mana D underscore P menyatakan kedalaman P di pohon T. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. Di sini ada T.dep dalam kurung P. Nah, ini berjalan dalam waktu kasus terburuk, yaitu big O per N, di mana N adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N kurang 1 jika semua node membentuk satu cabang. Di sini selanjutnya kita menghitung tinggi badan atau computing height. Jadi ketinggian posisi P di pohon P juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah leaf, maka tinggi P adalah 0. Tinggi suatu pohon T sendiri yang tidak kosong adalah tinggi akar T. Untuk proporsinya sendiri, tinggi suatu pohon T yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi leaf atau daunnya. Di sini dia menyediakan dua implementasi untuk menghitung tinggi. Yang pertama ada underscore height 1 dalam kurung P yang memanggil algoritma depth pada setiap posisi daun T yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuk atau big O N pangkat 2. Untuk yang kedua ada underscore height 2 dalam kurung P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyediakan linear atau kompleksitas waktu big O per N. Selanjutnya, jadi ada juga N, yaitu jumlah posisi di dalam tree. Jadi misalnya kita asumsikan ada posisi leaf L. Untuk waktu komputasinya itu big O N plus sigma P sigma L dalam kurung D P plus 1. Jadi setiap panggilan ke fungsi depth mempunyai waktu konstan big O D underscore P plus 1 yang dalam kasus yang dalam worst case-nya sendiri bisa menjadi kompleksitas waktu yaitu N kurang 1 atau big O per N. Jadi sigma P L slash L yaitu sama dengan DP plus 1 N pangkat 2. Jadi kompleksitas waktu worst case-nya dari fungsi underscore height 1 adalah big O N plus N kuadrat sama dengan big O N kuadrat. Nah, di sini kan ada contoh codingannya. Jadi di sini ini untuk dieksekusi dengan N kali dan ini depth-nya dieksekusi L kali.
Nah, jadi di sini ada contoh kasus yang dimana masing-masing ini memiliki N sama dengan 5 node, tetapi berbeda dalam struktur atau kedalaman dan menggambarkan dampaknya terhadap cost komputasi T. Jadi di sini maknanya CI adalah biaya komputasi atau cost pada node ke I dihitung berdasarkan jumlah langkah yang dibutuhkan. Untuk T sama dengan sigma 5I sama dengan 1, CI total waktu komputasi atau jumlah seluruh CI. Untuk T per big O N kuadrat, notasi orde menyatakan bahwa waktu komputasi bertumbuh kuadratik terhadap N. Untuk depth-nya sendiri mengacu pada tingkat atau level simpul dari akar pohon. Jadi ini kan ada kasus 1, N sama dengan 5 dan juga L-nya itu sama dengan 3. Jadi struktur pohon lebih melebar dengan node bercabang. Jadi ini simpul C1, root-nya biaya awalnya itu sama dengan 1. Lalu untuk C2-nya itu 1 plus 2 sama dengan 3. Ini satu cabang dari root, lalu berada di kedalaman kedua, C3 itu sama dengan 1 cabang lain, langsung dari root biaya dengan biaya tetap. Lalu kita masuk ke C4. C4 ini turunan dari C3, kedalamannya itu 4. Lalu ada C5, di sini kedalamannya itu cabang kedalamannya 4 juga. Nah, ini merupakan cabang lain dari C3 juga. Jadi total cost-nya itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4 yaitu 13. Lalu di sini ada
Lalu di sini ada ya, selagi buat video Ica, selagi buat video, jangan kok ketok-ketok. Jadi di sini ada case 2 atau kasus yang kedua yang dimana N-nya itu sama dengan 5 dan juga L-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk struktur tree-nya sendiri itu dia lebih dalam, tidak bercabang seperti linked list. Jadi semua simpulnya itu dari C1 sampai C5 itu berada di satu rantai lurus. Masing-masing node ini itu memiliki biaya tetap atau kos tetap, yaitu 1, kecuali node paling dalam. Jadi untuk biayanya C5 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6, karena berada di kedalaman 5. Untuk total kosnya itu yaitu T sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 6, yaitu 10. Kenapa? Nggak tahu mana Ica. Lagi bikin video, jangan anu. Nah, jadi di sini ada kode ya, ada metode yaitu HEIT 2. Nah, HEIT 2 itu menyediakan kinerja worst case time yaitu big O per N. Jadi dia berkembang secara top down. Untuk children sendiri itu berjalan dalam waktu big O CP tambah 1 yang menyatakan jumlah anak dari P. Lalu ada underscore head 2. Ini menghabiskan big O CP plus 1 di waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah big O sigma P CP plus 1 sama dengan big O N plus sigma P CP big O N plus N plus min 1 dengan atau big O per N. Untuk proporsinya sendiri, misalkan T itu adalah sebuah pohon dengan posisi N, dan misalkan C underscore P itu menyatakan jumlah anak-anak dari posisi P di T, kemudian dengan menjumlahkan posisi-posisi T seperti sigma P, C, P sama dengan N kurang 1, di mana justifikasinya itu setiap posisi T kecuali root atau akarnya merupakan anak dari posisi lain, dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Nah, di sini ada lagi contohnya. Nah, jadi gambar tersebut membandingkan dua struktur pohon dengan jumlah node N sama dengan 5 dan fokus pada jumlah anak di tiap nodenya sendiri. Ditandai dengan
ditandai sebagai CI, dan jumlah total anak di seluruh pohonnya itu ditandai dengan sigma P, CP. Jadi pohon ini, struktur pohonnya itu dia bercabang. C1 sama dengan 2, akarnya itu punya 2 anak, simpul 2 dan 3, lalu C2 itu sama dengan 0 atau leaf-nya. Untuk C3 sama dengan 2. C3 sama dengan 2. Jadi dia ini punya 2 anak lagi, yaitu simpul 4 dan 5. C4 sama dengan 0, C5 sama dengan 0. Jadi ini keduanya adalah leaf. Untuk total jumlah anaknya itu ada 4. Untuk pohon kanan ini, struktur pohon dalam bentuk rantai atau linked list. C1-nya itu sama dengan 1 anak, C2-nya sama dengan 1 anak, C3 1 juga, C4 juga 1, C5 sama dengan 0, yaitu leaf terakhir. Untuk total jumlah anaknya adalah 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai binary tree atau pohon biner. Jadi pohon biner sendiri adalah pohon terurut dengan properti pertama, setiap nodenya itu memiliki paling banyak 2 anak. Lalu selanjutnya setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak suatu node. Untuk sepohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari node internal V disebut node kiri, sepohon atau sepohon kanan, masing-masing dari V. Untuk pohon binar adalah pohon yang tepat jika setiap node memiliki 0 atau 2 anak. Pohon seperti itu juga disebut sebagai pohon binar penuh. Jadi, dalam pohon binar sejati, setiap node... Apakah? Dah kenapa? Bisa Anda takut aja mama. Jalan yang mana? 30. Jadi dalam pohon binar sejati, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Untuk pohon binar yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya, sebuah decision tree adalah pohon binar sejati yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan oleh pohon binar di mana daunnya diasosiasikan dengan variabel dan konstanta dan simpul internal adalah operator. 20. Nah, jadi di sini ada contoh pohon binar. Ada contoh pohon binar. Di sini ada contoh pohon binar seperti ini. Jadi pohon yang mewakili ekspresi aritmatika. Untuk definisi pohon binar rekursif sendiri, pohon binar itu dianggap empty atau terdiri dari sebuah node R disebut root dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon binar atau mungkin kosong disebut subpohon kiri T. Pohon binar mungkin kosong disebut pohon kanan T.
VC saja mama, kasihan Ica semua kumpul mini. Gak kenapa nana nih. Ih, baru banget. Lalu untuk untuk ADT pohon binar sendiri, dia itu kan sebagai tipe data abstrak. Jadi pohon binar adalah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode aksesor tambahan. Yang pertama ada t.left atau P, yaitu untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non jika P tidak memiliki anak kiri. Lalu ada t.right, ini mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan P atau tidak ada jika P tidak memiliki anak kanan. Lalu ada t.siblings atau P, ini untuk mengembalikan posisi yang mewakili saudara kandung dari P atau tidak ada jika P tidak memiliki saudara kandung. Nah, di sini ada implementasi kelas dasar abstrak dari pohon binar. Di sini kelasnya itu dia menggunakan binary tree, masih tetap abstrak, dan ini mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya ada parent, is leaf, dan juga root. Ini menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru. Metodenya itu left P, yaitu posisi anak kiri P, dan juga right P atau posisi anak kanan P. Nah, ini menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Yang pertama ada sibling, anak lain dari orang tua P, dan juga children, yaitu generasi atau generator untuk anak-anak terurut dari suatu node. Untuk properti dari pohon binar sendiri, dia di sini bisa menunjukkan himpunan semua node dari suatu pohon T pada kedalaman yang sama, D dengan level D dari T. Secara umum, level D memiliki paling banyak 2 akar D. Nah, jumlah maksimal simpul pada tingkatan pohon binar tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni pohon. Untuk proporsinya di sini. Nah, ini adalah sifat-sifat dari pohon binar atau binary tree. Jadi, baik pohon binar secara umum maupun pohon binar proper, setiap node internal punya tepat 2 anak. Nah, ini adalah penjelasan tiap bagian secara struktur. Untuk definisi simbolnya sendiri, N itu sama dengan jumlah total node, lalu NA itu sama dengan jumlah simpul eksternal leaf atau daun. NI sendiri merupakan jumlah simpul internal yang bukan daun. H sama dengan tinggi pohon, panjang jalur terpanjang dari root ke daun. Untuk sifat-sifat untuk semua pohon binarnya itu, yang pertama ada H ditambah 1 kurang dari N, kurang dari 2H plus 1 dikurang 1. Ini artinya batas bawah pohon yang tiap simpul hanya punya 1 anak, tingginya bisa sangat besar dibanding jumlah node. Untuk batas atasnya, pohon lengkap, dia full binary tree, yaitu jumlah maksimum node pada tinggi tertentu. Contohnya, jika H sama dengan 2, maka 3 kurang dari N kurang dari 7. Selanjutnya di sini ada 1 kurang dari NE kurang dari 2H. Nah, ini maksudnya jumlah leaf paling sedikit 1 karena pohon tidak kosong. Dan paling banyak adalah 2H, yaitu setiap levelnya itu penuh. Lalu yang ketiga ada H kurang dari N1 kurang dari 2H dikurang 1. Nah, ini maksudnya jumlah simpul internal minimal sama dengan tinggi. Misalnya jika hanya 1 anak per simpul dan maksimal jika pohon lengkap. Lalu ada log N plus 1 dikurang 1 lebih besar dari H lebih besar kurang dari N kurang 1. Nah, di sini
Batasan terhadap tinggi pohon, paling pendek jika pohon penuh, paling tinggi jika bentuk seperti linked list, yaitu satu anak per simpul. Untuk sifat-sifat untuk proper binary tree-nya itu, setiap simpul internal punya tepat 2 anak. Jadi di sini pertama kan ada 2H plus 1 kurang dari N kurang dari 2H plus 1 min 1. Artinya batas bawah jumlah simpul jadi lebih besar karena setiap simpul internal wajib punya 2 anak. Lalu selanjutnya ada H plus 1 kurang dari N, A kurang dari 2H. Artinya jumlah daun minimal jika bentuknya mirip linked list tapi dengan struktur proper dan maksimal jika semua level penuh. Lalu selanjutnya ada H kurang dari NI kurang dari 2H kurang dari 1. Ini mirip seperti sebelumnya. Jadi property itu masih punya batasan yang sama untuk simpul internal. Lalu yang terakhir adalah N plus 1 kurang 1 kurang lebih kecil dari H lebih kecil dari N kurang 1 per 2. Ini maksudnya tinggi pohon dibatasi lebih ketat karena simetri struktur pohon proper. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai implementasi tree. Jadi linked struktur untuk binary tree dan juga representasi berbasis array untuk pohon biner, lalu juga struktur linked struktur untuk pohon yang umum. Nah, di sini ada struktur linked struktur dari binary tree. Jadi di sini untuk setiap node memelihara referensi K yang berikut ini, seperti elemen yang disimpan pada posisi P, ada node anak kiri, node anak kanan, dan juga node parentnya. Untuk pohon T mempertahankan 2 variabel. Yang pertama variabel untuk menyimpan referensi ke simpul root dan juga ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Di sini ada implementasi struktur pohon biner linked dalam bahasa Python. Jadi di sini dibuat subkelasnya itu dari kelas binary tree. Nah, ini mendefinisikan 2 kelas. Codingan ini mendefinisikan 2 kelas. Yang pertama kelas node dan juga yang non-publik untuk mewakili node dan juga kelas posisi publik yang membungkus node. Diwarisi dari kelas tree position. Dan ini juga berisi 2 metode utilitas. Yang pertama ada validasi untuk memeriksa secara kuat validitas posisi tertentu saat membukanya, dan juga ada utilitas make position untuk membungkus simpul sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Untuk operasi untuk memperbarui pohon biner linked binary tree sendiri, yang pertama ada t dot underscore add underscore root, ada t dot underscore add underscore left, ada t dot underscore add the underscore right, ada t dot underscore replace, ada t dot underscore delete, dan juga ada t dot underscore attach. Untuk worst case time-nya itu big O 1. Nah, ini ada contoh-contoh codingannya. Jadi fungsi ini yang bisa dilihat di layar, ini adalah fungsi untuk mencetak pohon binar. Jadi kita bisa membuatnya lebih baik dengan menyediakan keluaran yang lebih intuitif. Dan ini untuk outputnya seperti ini. Untuk kinerja implementasi linked binary tree sendiri, untuk operasi len is empty, running time-nya itu big O1. Untuk operasi root, parent, left, right, sibling, children, dan non-children itu big O1. Dan juga untuk operasi is underscore root dan is underscore leaf itu big O1 juga. Lalu untuk operasi dip itu big O dp plus 1. Untuk height itu running time-nya big O per n. Dan add underscore root, add underscore left, add underscore right, replace, delete, dan attach itu running time-nya big O1. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video
video kali ini memang pada video kali ini saya hanya menjelaskan mulai dari slide pertama hingga 30 uh, karena tugasnya seperti itu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan menjelaskannya di video selanjutnya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.